Dengan tubuh gemetar, Ucok berjalan berjinjit mendekat ke arah gordeng pintu. Begitu gordeng, Ucok singkap perlahan. Terlihatlah Kang Hada dan Kang Saeb duduk bersila menghadap sesaji dan tempat pembakaran kemenyan. Ucok terkejut. Ritual macam apa yang sedang dilakukan mereka berdua? Namun yang mencolok, di atas umbo rampe itu ada buntalan kain hitam. Ucok hampir teriak karena dia mendengar suara geraman dari belakang tubuhnya. Ketika Ucok menoleh perlahan, dua bola mata merah menatap nyalang ke arah Ucok, membuat Ucok lari ngibrit sambil berjinjit. Tiba di luar, pintu pelan dia tutup kembali. Ucok lari tunggang langgang balik ke kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Hari ini Rabu tanggal 10 Desember. Akang sekeluarga masih dalam suasana duka, dimana kemarin tanggal 9 Desember hari Selasa, ibu mertua Akang meninggal dunia. Ibu Ade Sri Hayati, ibu mertua Akang, putra dari Kiai Maksum, yang dulu mungkin kalian para pengikut dari zaman Tatar Pakuan Alam mengenal sosok Kiai Maksum dengan nama Kiai Soleh, pimpinan sebuah pesantren tempat 3 sekawan, yang dulu ceritanya beberapa episode Akang bagikan kepada kalian. Di sini Akang mohon doanya kepada kalian semua, semoga amal ibadah, iman dan Islamnya ibu mertua Akang almarhumah Allah terima dan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Masuk ke cerita pada hari ini. Kali ini Akang akan membagikan kisah masih sekitar tentang pesugihan, di mana di tahun 2002 silam, salah satu Baraya KMS narasumber Akang yang sudah membagikan salah satu kisahnya tentang tumbal pesugihan Buto Ijo di pabrik kerupuk daerah Cibiru yang dimiliki oleh Haji Pardi, yang sudah kalian tonton tentunya beberapa waktu yang lalu. Nah, kisah ini masih sekitaran di pabrik Haji Pardi. Pengalaman langsung dari Mang Ucok, seorang warga Cipendei yang saat ini sudah beberapa tahun tinggal tak jauh dari rumah Akang. Mang Ucok membagikan kisahnya, kelanjutan dari peristiwa tumbal Buto Ijo Haji Pardi, di mana pada tahun 2002 silam Kang Eye meninggal dunia dikarenakan mengacak-ngacak sesaji di pabrik di lokasi tempat produksi kerupuk. Nah, pasca meninggalnya Kang Eye, Ucok merasa ketakutan. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Terlebih, Ucok
seringkali menemani bahkan membantu Kang Uun menata dan memberikan sesaji di mesin tempat cetak kerupuk. Ucok yang tiap malam lembur, goreng kerupuk di pabrik. Selepas kematian Kang Eye, dia selalu dilanda ketakutan yang teramat sangat. Terlebih lagi, ketika menatap ke lokasi tempat penyimpanan sesaji, rasa takut itu semakin bertambah parah. Hawa kematian di sekitar mesin begitu terasa nyata. Hampir saja Ucok menyerah, tak ingin lagi kerja lembur. Namun kebutuhan untuk anak dan istrinya membuat dia tetap memaksakan diri. Sampai akhirnya satu ketika Ucok bercerita kepada Kang Uun, kakak sepupunya, orang kepercayaan Kang Asep, keluarga dari Haji Pardi. Dikontrakan waktu itu, sepulang jualan, selepas menepikan sepeda sambil ngasih duit setoran, Ucok berbicara kepada Kang Uun, "Kang, makin hari saya makin ketakutan, Kang. Setiap kali goreng kerupuk di pabrik, seolah maut mengincar saya. Terlebih lagi, pas lihat ke arah tempat nyimpen sesaji, Kang." Cok, gak usah takut. Akang berani jamin untuk keamanan kamu. Karena Haji Pardi, gak mungkin beliau mau dan berani menumbalkan kamu. Kamu ini adik sepupu Akang, ucap si Kang Uun meyakinkan. Namun Ucok, walau sudah mendapat jaminan seperti itu dari Kang Uun, tetap saja selaku manusia biasa, rasa takut akan kematian tentunya selalu ada. Terlebih dia kerja di pabrik yang si pemiliknya penganut pesugihan. Sampai akhirnya Ucok, karena tak menemukan jalan keluar selepas berdiskusi dengan Kang Uun, dia pun temui si Kang Saep, nanyain tentang sosok Aki Ahmad yang dulu sempat mengobati Kang Eye almarhum. Ketika bertemu dengan Kang Saep di kontrakan, Ucok lantas menanyakan sosok si Aki Ahmad ini. Kang Saep kan sering tuh ke tempatnya Aki Ahmad. Kira-kira Aki Ahmad bisa nggak ya bantu saya buat pagar badan? Pagar badan? Pagar badan buat apa, Cok? Ya elah, masa Kang Saep nggak paham? Akang kan tahu, setiap malam saya goreng kerupuk, Kang. Sedangkan di situ, si Eye kan mati. Kang Saep jangan belagak pilon lah. Kang Saep juga pasti tahu kalau Kang Eye itu mati jadi tumbal kan, Kang. Saep terdiam. Lantas dia pun menghela napas cukup panjang, lalu berkata, "Ya udah, Cok. Akang paham apa yang kamu rasakan. Dan perlu kamu ketahui juga, Akang kerja di sini gak kosong, Cok. Akang juga punya pegangan. Akang diisi badan pula di kampung. Ya berjaga-jaga, Cok. Dan dari itulah Akang bisa selamat dari buto ijo di dalam pabrik itu. Makanya seperti yang kamu tahu, Cok, Akang dan Kang Hada cuma kita berdua yang berani lembur malam hari di pabrik. Karena kita punya keyakinan, Cok, si buto ijo gak bisa ganggu kita berdua. Tapi kalau kamu memang pengen punya penjagaan, benteng badan, kamu bisa minta tolong Aki Ahmad. Ya walaupun Akang memang gak diisi di Aki Ahmad, tapi Aki Ahmad itu setahu Akang bukan orang biasa, Cok.
kamu coba saja temui dia, ucap si Kang Saeb. Nah, mendapat kabar seperti itu, esok harinya sepulang jualan sekitar jam 3 sore, Ucok selepas biasa ngasih setoran ke Kang Asep. Menggunakan sepeda yang dia gunakan untuk keliling ngisi kerupuk ke warung-warung langganan, Ucok pun langsung menuju ke rumah Aki Ahmad. Tentunya Aki Ahmad sudah mengenali Ucok karena beberapa kali berinteraksi saat urusan si Kang Eye. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Kamu teh pedagangnya si Haji Pardi? Iya, Ki. Oh, ada apa? Ini, Ki, saya ada perlu lah sama Aki. Mau minta tolong, Ki. Ya sudah tuh, Jang. Ngomongnya di dalam rumah saja biar lebih tenang. Sambil si Aki Ahmad ini berjalan ke dalam rumah diikuti Ucok dari halaman depan. Setibanya di dalam, Ucok lantas menyampaikan tujuannya. Begini, Ki. Aki kan tahu Haji Pardi itu punya pesugihan, Ki. Iya, dari dulu Aki tahu itu. Bahkan si Haji Pardi itu setiap 1 bulan pasti ngasih uang ke Aki. Ya, buat tutup mulut. Karena Aki mengetahui rahasia kekayaannya. Biar warga di sini tak ada yang melakukan hal-hal di luar keinginan si Haji Pardi. Perlu kamu ketahui, si Haji Pardi punya perjanjian dengan Aki. Selama dia punya usaha di tempat ini, dia tak boleh mengganggu 1 orang pun warga kampung daerah sini, ucap si Aki Ahmad. Ucok terkejut. Dia baru tahu ternyata Haji Pardi punya perjanjian seperti itu dengan sosok Aki Ahmad sesepuh di sana. Bahkan tiap bulan itu Haji Pardi ngasih duit tutup mulut ke Aki Ahmad. Pahamlah Ucok, ternyata di dunia pesugihan begitu banyak konspirasi. Lalu Ucok pun melanjutkan pembicaraannya. Ya sudahlah, toh Aki pun sudah tahu. Begini, Ki, saya terus terang saja masih takut, Ki. Saya takut seperti Kang Eye jadi tumbal. Saya mohon agar Aki mau membenteng badan saya, Ki. Agar saya tak diganggu oleh si buto ijo piaraan Haji Pardi. Aki Ahmad pun mengangguk mengerti. Ya sudah, Aki sanggup untuk menjaga, memagari badan kamu. Nanti malam datanglah kemari selepas Isya. Akan Aki rajah tubuhmu itu, ucap si Aki Ahmad. Ucok pun senang dia. Lantas dia berlekas pulang kembali ke kontrakan. Izin ke si Kang Uun, dia nggak lembur malam itu karena mau ke rumahnya Aki Ahmad. Kang Uun paham apa maksud si Ucok. Dia hanya tersenyum saja. Dan memang selepas sholat Isya, Ucok pun lantas menuju rumah Aki Ahmad. Setibanya di sana, Ucok agak menunggu karena Aki Ahmad sedang kedatangan tamu seorang perempuan yang selepas si perempuan itu pergi, Aki Ahmad mengatakan kalau perempuan itu habis ikhtiar karena terkena santet gantung jodoh. Ucok gak pedulilah. Lalu Ucok pun bertanya ke Aki Ahmad, Ki, untuk ritualnya kapan, Ki? Ya sekarang, semua sudah Aki persiapkan. Kamu ikut Aki ke belakang. Iya, Ki. Ucok pun dituntun Aki Ahmad ke belakang rumah. Di mana di belakang rumah ini adalah tempat sumur dan kamar mandi Aki Ahmad. Maklumlah dulu di tahun 2002 kan masih banyak tuh sumur, kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Itu pun seperti di tempat Aki Ahmad pula. Nah, di situ ternyata
Ucok ini mau dimandikan oleh Aki Ahmad. Cok, malam ini kamu akan Aki mandikan. Karena raja penjaga badan hanya bisa masuk apabila si pemilik tubuh sudah dibersihkan dan disucikan terlebih dulu. Oh gitu, Ki. Mandinya mandi biasa apa gimana, Ki? Kamu ikuti saja. Sekarang buka semua pakaianmu. Telanjang bulat, Ki? Ya jangan, pakai celana dalam. Ngapain pula telanjang bulat? Kalau perempuan sih masih mending, ucap Ki Ahmad. Ucok hanya menyeringai saja. Dia melepaskan semua pakaiannya, menyisakan celana dalam di tubuhnya. Ucok lantas duduk bersila di pinggir sumur Aki Ahmad. Dan di samping Ucok itu ada gentong dari tanah liat yang memang umum dulu digunakan untuk tempat penampungan air. Yang di dalam gentong itu sudah penuh dengan air sumur ditambah topping bunga setaman. Nah, Ucok pun langsung dimandikan oleh Aki Ahmad. Guyuran demi guyuran air kembang menerpa sekujur badan Ucok. Ucok menggigil kedinginan malam itu. Selepas selesai dimandikan, Ucok disuruh langsung mengenakan kembali pakaian. Badannya tak boleh dilap, tak boleh handukan. Dibiarkan agar air kembang tadi merasuk ke dalam Ucok, dibiarkan mengering dengan alami. Selepas mengenakan pakaian, Ucok dituntun Aki Ahmad kembali ke dalam rumah. Menunggu sampai air di tubuhnya mengering, Ucok dan Aki Ahmad duduk ngopi sambil bercerita. Setengah jam kemudian, rambut sudah agak kering, tubuh sudah kering pula. Ucok diajak Aki Ahmad ke dalam kamar untuk dilakukan pengrajahan badan. Setibanya di dalam kamar Aki Ahmad, Ucok agak tersentak. Ternyata kamar Aki Ahmad ini itu sama seperti kamar dukun-dukun di film. Kayak di film-film horor zamannya almarhumah Susana. Itu kamar dukunnya mirip katanya. Nah, di situ Aki Ahmad meletakkan sesaji. Ada pula di situ tempat bakar kemenyan yang memang nyala terus, nggak pernah mati. Aki Ahmad langsung membakar kemenyan di sana. Ucok disuruh kembali bertelanjang dada, hanya mengenakan celana saja, duduk bersila menghadap sesaji. Lantas Aki Ahmad mengambil 2 botol minyak berwarna merah, yaitu minyak japaron. 2 botol minyak japaron dituangkan Aki Ahmad kepada sebuah mangkuk yang terbuat dari seng. Mangkuk seng berisi minyak japaron merah oleh Aki Ahmad dimantra-mantrai, didekatkan ke anglo dengan kemenyan yang terus mengepul. Selepas itu, Aki Ahmad mengambil kulit bambu. Kalau orang Sunda bilangnya hinis. Nah, si kulit bambu atau hinis bambu ini digunakan Aki Ahmad seperti pensil untuk merajah tubuh Ucok. Aki Ahmad berjalan ke belakang tubuh Ucok, menghadap ke punggung Ucok yang sudah kering dari air kembang 7 rupa tadi. Aki Ahmad mencelupkan ujung dari kulit bambu yang langsung dia menulis rajah di tubuh atau di kulit punggungnya Ucok. Ucok, ketika ujung kulit bambu yang sudah dicelupkan ke minyak japaron merah, dia merasa ujung si kulit bambu ini tajamnya seperti silet. Karena ketika bersentuhan dengan kulit punggung Ucok, terasa pedih. Betul-betul pedih seperti diturih. Ucok meringis-ringis kesakitan sepanjang Aki Ahmad menuliskan rajah di punggungnya. Bisa kalian bayangkan, Mang Ucok
merasakan perih yang teramat sangat. Hampir setengah jam lamanya. Dirajah dari mulai atas di bagian tengkuk sampai ke bagian pinggang belakang. Yang selepas itu, Aki Ahmad berkata, "Pejamkan matamu, Cok. Konsentrasi. Biarkan tinta dan minyak japaron ini meresap masuk ke dalam tubuhmu. Satu kulit, satu tulang, satu daging, satu darah dengan badanmu. Menyatu dengan jiwa ragamu." Ucap si Aki Ahmad. Ucok menurut. Dia tetap duduk bersila konsentrasi. Rasa perih masih terasa. Bayangkan seperti luka dituangi oleh garam. Itulah pedihnya siksaan yang dirasakan Ucok saat proses dirajah Aki Ahmad. Namun rasa pedih itu semakin lama semakin hilang dan berganti menjadi rasa hangat di bagian punggungnya. Seolah energi dari rajah yang ditulis oleh Aki Ahmad merasuk ke dalam tubuhnya Ucok. 2 jam lamanya prosesi itu dilakukan. Sampai selepas semua selesai, Aki Ahmad berkata kepada Ucok, "Ucok, tak ada pantrangan apapun untuk rajah badan yang sudah Aki rajah di punggungmu. Aki bisa jamin, dengan rajahan itu, kamu tak akan mungkin diganggu oleh sosok si buto ijo piaraan Haji Pardi majikanmu." Ucok pun senang. Dan dia begitu yakin dengan apa yang diucapkan oleh Aki Ahmad. Bahkan doktrin-doktrin dari mulut Aki Ahmad itu menjadi sugesti bagi Ucok. Karena terasa betul, pasca pulang dari rumah Aki Ahmad malam itu, rasa takut dalam hati hilang. Keberanian Ucok berkali-kali lipat lebih besar. Ucok lantas langsung pulang ke kontrakan, di mana sesampainya di kontrakan, Ucok lantas tertidur begitu lelap selepas melihat Kang Uun tertidur pula di dalam kamarnya. Nah, waktu tertidur lelap inilah Kang Ucok, dia bermimpi bertemu dengan sosok lelaki tua mengenakan pakaian serba putih, ikat kepala putih pula, yang mengaku sebagai khodam dari rajah di punggung Ucok, tersenyum dan menjamin keamanan Ucok. Maka ketika pagi harinya terbangun, Ucok semakin yakin akan kesaktian dari sosok Aki Ahmad. Singkat cerita, Ucok pun mulai kembali lembur malam seperti biasa. Yang tadinya takut kalau lihat mesin, selalu merasakan hawa kematian dalam pabrik, itu semua sirna. Bahkan ketika tengah malam, Ucok sedang asik menggoreng kerupuk, Ucok mendengar suara geraman dari belakang tubuhnya. Yang sontak dia lantas menoleh. Ucok sempat terkejut, di mana sosok Buto yang sempat beberapa kali berinteraksi dengan Ucok sebelum kematian Kang Eye, itu terlihat berdiri di samping mesin dengan mata merahnya, menatap nyalang, menggeram ke arah Mang Ucok. Tapi Mang Ucok hanya tersenyum dan meledek ke arah si Buto Ijo. Buto Ijo itu seperti yang kesal, namun tak ada keberanian mendekat ke arah Ucok. Itu loh dampak efek dari rajahan Aki Ahmad. Oh, sekarang kan udah almarhum tuh Aki-Aki. Begitu kuat dampak dari rajahan itu. Semalaman itu Mang Ucok goreng kerupuk ditemenin sama Buto Ijo piaraan majikannya. Ucok merasa seolah ada teman. Selesai ngegoreng, Buto Ijo mungkin kesel kan sama Ucok, gak bisa digangguin. Buto Ijo pun udah gak ada lagi. Ucok pun pulang ke kontrakan dengan hati yang begitu tenang. Nah, satu ketika Ucok
pulang jualan. Ketika tiba di kontrakan, terlihat Kang Saep dan Kang Hada sudah berpakaian rapi, membawa tas yang cukup besar di bahu masing-masing. Ucok keheranan. Loh, Mang Hada, Mang Saep, mau pada kemana? Udah pada rapi, bawa tas juga. Mau pulang dulu, Cok. Ya, sekitar 1 mingguan lah. Mamang berdua mau pulang ke Raja Desa ke Ciamis. Udah izin sama Kang Asep. Ada perlu apa, Mang? Kok libur sampai 1 minggu? Bareng-bareng pula. Ih, Cok, kami berdua ini kan saudara. Kebetulan ada acara keluarga. Nantilah satu saat kamu tak bawa main ke Raja Desa, ucap mereka berdua. Ucok pun hanya mengangguk tersenyum saja dan berpesan agar mereka hati-hati, mendoakan agar selamat sampai tujuan. Ucok pun kembali menemui Kang Asep, ngasih duit setoran dan aktivitas seperti biasa. Pagi-pagi jualan, pulang tengah hari atau kadang sore jam 3, dan malam harinya lembur goreng kerupuk. Waktu pun berlalu. Udah 1 minggu nih Kang Hada sama Kang Saep tak kunjung ada pulang. Dan waktu itu si Anto, salah satu pedagang pula di sana yang memang kurang akrab lah dengan Ucok, berasal dari Tasikmalaya. Dia pun baru datang dari kampung. Nah, waktu datangnya si Anto ini, dia ngasih kabar kalau Kang Saep dan Kang Hada itu nggak bisa kerja dulu, dikarenakan katanya anak mereka berdua meninggal dunia. Terkejut dong Ucok, kok bisa barengan tuh anak Kang Saep dan Kang Hada. Namun kata si Anto, 2 anak Kang Hada dan Kang Saep itu kecelakaan waktu boncengan di motor. Ucok pun paham. Nah, yang tadinya 1 minggu nih Kang Hada Kang Saep pulang, akhirnya jadi 2 minggu. Waktu 2 minggu berlalu, Hada dan Saep kembali datang ke Cibiru. Namun ada yang aneh nih ketika datang ke Cibiru. Waktu sehari tiba di Cibiru, Ucok dan karyawan lain ikut berbelasungkawa atas kematian anak mereka. Namun hal yang mengejutkan, di malam hari, di mana saat Ucok mau berangkat ke pabrik, Ucok sempat mendengar pembicaraan Kang Hada, Kang Saep dengan Kang Uun. Ucok mencuri dengar, mengintip waktu itu. Loh, lagi pada ngomongin apa sih Kang Saep, Kang Hada sama si Kang Uun? Ucok pun mendekat. Begitu dia menguping, ternyata Kang Hada dan Kang Saep ngomong ke Kang Uun, mereka mau nyari kontrakan. Karena mereka berdua merasa kurang nyaman tinggal di kontrakan yang berderet itu. Mereka mau pindah ke kontrakan terpisah dari kontrakan yang berderet seperti kos-kosan. Ngapain pindah sih Hada, Saep? Walaupun harga kontrakan di sini semua sama, tapi kan di sini kita bareng-bareng loh. Lah, kita berdua pengen nyari kontrakan yang lebih besar aja, Kang. Ya, sekalian nyari suasana baru lah. Kebetulan kita berdua sudah ada tuh rumah yang mau dikontrak. Gak jauh juga kok dari pabrik. Loh, rumah siapa? Itu loh, Kang, rumahnya Haji Muin yang dulu dikontrak sama orang Sumedang. Nah, orang Sumedangnya udah pulang kampung. Kita berdua mau nerisin kontrakan rumah itu. Rumahnya cukup gede, Kang. 2 kamar, ada kamar mandi, ruang tamu, dapur, komplit lah, Kang. Buat kita lebih nyaman tinggal di kontrakan seperti itu. Mendengar itu, Ucok pun hanya menggelengkan kepala. Lah, terserahlah, kirain ada apa. Akhirnya, Ucok pun jalan langsung menuju ke pabrik. Nah, beberapa hari kemudian, Ucok berkunjung malam hari ke kontrakan baru yang ditempati oleh Mang Hada dan Mang Saep. 2 orang yang memang cukup dekat dengan Ucok tuh. Sekitar jam 9 malam. Esok harinya kan libur, jadi nggak goreng kerupuk.
Ucok jam 9 malam langsung berjalan kaki ke rumah kontrakan si Kang Hada. Waktu tiba di kontrakan, loh, ini orang pada kemana? Kok lampunya mati semua? Pikir Ucok. Namun Ucok ketika mendekat ke halaman, masuk ke teras, Ucok terdiam. Awalnya dia mau ngucapin salam ngetuk pintu. Namun Ucok mencium bau kemenyan yang menyengat dari dalam rumah kontrakan. Bau menyan. Lagi pada ngapain si Kang Hada sama Kang Saep? Pikir Ucok. Ucok pun menatap ke arah pintu. Sepertinya nih Kang Hada sama Kang Saep lupa pintu nggak dikunci. Terlihat tuh pintu agak melengek. Penasaran si Ucok. Merasa karena hubungannya begitu dekat dengan Kang Hada dan Kang Saep. Tanpa izin, Ucok pun mendorong pintu pelan lalu masuk ke dalam. Ucok berjalan berjinjit, tak ingin menimbulkan suara mengagetkan Kang Hada dan Kang Saep. Terlebih penasaran nih bau menyan kuat banget di dalam rumah. Ucok begitu masuk ke ruang tamu yang diselimuti asap kemenyan. Ucok pun samar-samar mendengar suara dari Kang Hada dan Kang Saep seperti sedang membaca mantra. Pelan namun jelas di telinga Ucok. Mungkin kalau dari luar memang gak akan kedengeran. Terhalang sekat-sekat dinding di dalam rumah. Ucok pun mengikuti sumber suara yang ternyata berasal dari salah satu kamar yang paling ujung di dalam rumah kontrakan. Kamar yang hanya ditutupi oleh gordeng tak berpintu. Di kamar itulah suara Kang Hada dan Kang Saep melantunkan mantra, dan dari situ pula asap kemenyan tercium. Ucok pun berjalan mendekat penasaran dengan jantung bergemuruh kencang. Agak gemetar sepertinya Kang Ucok ini. Dia merasa heran. Selepas dirajah ketemu buto ijo aja di pabrik, Ucok ini nggak takut. Tapi malam itu di rumah kontrakan Kang Saep dan Kang Hada, rasa takut mendera Ucok. Dengan tubuh gemetar, Ucok berjalan berjinjit mendekat ke arah gordeng pintu. Begitu gordeng, Ucok singkap perlahan. Terlihatlah Kang Hada dan Kang Saep duduk bersila menghadap sesaji dan tempat pembakaran kemenyan. Ucok terkejut. Ritual macam apa yang sedang dilakukan mereka berdua? Namun yang mencolok, di atas umbo rampe itu ada buntalan kain hitam yang isinya entah apa. Namun yang jelas, Ucok mendengar alunan mantra dari mulut Kang Saep dan Kang Hada yang begitu husyuk. Selama mendengar lantunan mantra itu, bulu kuduk Ucok meremang ketakutan. Ucok perlahan mundur menjauh dari gordeng pintu. Di dalam kamar itu, mereka berdua masih husyuk melakukan ritual. Ucok berniat pergi. Karena makin lama, rasa takut semakin menjadi-jadi. Ketika di kegelapan rumah kontrakan itu, Ucok mundur menjauh. Baru mau masuk ke ruang tamu, Ucok hampir teriak karena dia mendengar suara geraman dari belakang tubuhnya. Ketika Ucok menoleh perlahan, dua bola mata merah menatap nyalang ke arah Ucok, membuat Ucok lari ngibrit sambil berjinjit. Tiba di luar, pintu pelan dia tutup kembali. Ucok lari tunggang langgang balik ke kontrakan. Setibanya di kontrakan, Ucok masuk ke dalam. Kang Uun tak terlihat, entah sedang pergi kemana. Ucok langsung duduk menyulut rokok dengan tangan masih gemetar. Keringat dingin mengucur di tubuh Ucok. Astagfirullah, apa yang dilakukan Kang Saep sama Kang Hada? Lalu sosok itu siapa? Pikir Ucok.
Semalaman itu Ucok nggak bisa tidur, menerka-nerka. Ritual macam apa yang dilakukan mereka? Dan makhluk apa yang menggeram dari belakang tubuh Ucok? Sampai akhirnya, menjelang subuh, barulah Ucok tertidur lelap. Pasca kejadian itu, pasca Ucok mengintip dan memergoki ritual Kang Saep dan Kang Hada, Ucok selalu memperhatikan mereka berdua. Memang ada perubahan terjadi kepada Kang Hada dan Kang Saep. Perubahan mencoloknya yaitu dari dagangan kerupuk mereka. Umumnya nih, normalnya seperti yang dialami Ucok, jualan kerupuk itu sekarang ngisi nih ke warung-warung langganan. Lalu 2 hari kemudian diambil sambil diisi lagi dan ngambil duit tarikan dari para pemilik warung. Itu kan biasanya ada lah kerupuk yang nggak laku, masuknya kan jadi kerupuk BS. Itu semua pedagang pasti mengalami. Gak mungkin kalau nggak ngalamin tuh. Mau jualan kerupuk ke, roti ke, pasti pernah ngalamin seperti itu. Anehnya, semenjak Ucok memergoki ritual Kang Hada dan Kang Saep, mereka berdua nggak pernah bawa kerupuk BS. Dagangan kerupuk mereka laku habis. Bahkan biasanya cuma bawa 2 karung nih di sepeda, itu bisa sampai 2 kali lipat. Membuat para karyawan dan pedagang lain pun geleng-geleng heran. Kok bisa? Penglaris macam apa yang mereka berdua punya? Ucok pun ya sama, penasaran pula. Kok bisa sih Kang Hada dan Kang Saep bisa selaris itu jualannya sampai gak ada yang BS sama sekali? Karena penasaran dan ingin mengikuti jejak mereka berdua nih, Ucok pun satu saat mendatangi kontrakan mereka. Biasalah kan datang nongkrong ngopi nih. Nah, waktu itu ngopi di tempat kontrakannya Kang Hada dan Kang Saep, Ucok menanyakan, "Kang Hada, Kang Saep, udah 1 bulan nih semenjak Kang Hada Kang Saep pulang dari Rancah. Kok bisa sih Kang? Kerupuk kalian laris semua, nggak ada yang BS. Bahkan diperhatikan, makin hari ngambil kerupuk makin banyak aja nih. Bagi-bagi atuh Kang, rahasianya apa?" Hah, Cok. Ya nggak ada rahasia sih Cok. Ya sama aja, tergantung skill kita. Perhatikan pula kebersihan kaleng kerupuk kita yang disimpan di warung. Sambil ya berdoa juga ikhtiar jalur darat sama ikhtiar jalur langit. Ucap si Kang Saep sambil tersenyum ke arah Ucok. Lah Kang, kalau itu mah bukan rahasia tuh Kang. Saya pun kan sama. Ikhtiar dohirnya jualan kerupuk, lembur tiap malam, doa. Ya sama toh Kang. Tapi kan ini nggak mungkin lah kalau Kang Hada sama Kang Saep cuman lakonin itu doang. Cok. Ada sebenarnya Cok. Ada. Rahasia kami berdua. Satu hal Cok. Kami berdua pakai penglaris. Penglaris apa Kang? Ya penglaris agar jualan kita laris manis Cok. Gampang Cok. Kamu tinggal datangi orang pinter, dukun ke, ustadz, kiai ke, minta penglaris ke sana. Biar jualan kamu bisa kayak kita. Itu doang Cok rahasianya, ucap si Kang Hada. Tapi Ucok yakin ada sesuatu yang mereka berdua sembunyikan. Terlebih yang berhubungan dengan ritual yang tempo hari pernah Ucok saksikan. Namun karena Kang Hada dan Kang Saep tak mau jujur, Ucok pun tak mau menggali terlebih jauh, takut membuat hubungan mereka malah menjadi renggang. Akhirnya Ucok coba-coba. Dia datang kembali nih ke rumah Aki Ahmad. Tujuannya apa? Minta penglaris. Namun Aki Ahmad tak menyanggupi. Cok, orang itu punya kekurangan. Semua manusia punya kekurangan Cok. Ya termasuk Aki.
Kalau untuk urusan penglaris, Aki nggak bisa bantu. Tapi Aki punya kenalan, namanya Abah Udin. Dia spesialisasinya ya di bidang itu, di bidang penglaris, bidang pengasihan. Kamu coba temui si Abah Udin. Bilang saja Aki yang suruh, ucap Ki Ahmad. Ucok pun dikasih alamat dari Aki Ahmad. Lantas dia langsung pergi menuju ke rumah Abah Udin, masih di sekitaran Bandung. Di pekampungan tentunya. Jaranglah dukun tinggal di kota. Nah, Ucok menemui Abah Udin. Namun dari Abah Udin ini, Ucok hanya disuruh nebus atau memahari ajimat yang berupa rajahan di kulit menjangan. Yang kata si Aki Udin, kulit menjangan itu media penglarisan yang dia rajah sendiri dari menjangan yang mati di dalam rahim atau yang biasa disebut handalam. Aki Udin ini promosinya wah luar biasa. Bakal laris segala macam, wah yang namanya dukun lah, promosinya edan-edan. Nah, dimaharin tuh sama Ucok. Lu bayangin dah, tahun 2002 nih, kulit menjangan yang segede gini nih, 3 jarian, itu kan dirajah pakai tinta japaron merah tuh. Itu waktu itu Ucok mesti nebus sekitar 500.000. 2002 500.000 berharga loh. Langsung ditebus sama Ucok karena percaya. Soalnya si dukun Aki Udin ini direkomendasikan oleh Aki Ahmad yang merajah punggung Ucok. Dibawa tuh dari rumah si Aki Udin. Dia coba, tetap aja gitu-gitu doang. Gak ada perubahan sama sekali. Ucok pun merasa sakit hati, merasa ditipu oleh si Aki Udin. Nah dari situ Ucok gak putus asa. Tiap dengar ada orang pintar, dia datangi. Tujuannya apa? Minta penglaris agar bisa laris jualan seperti Kang Saeb dan Kang Hada. Namun bukannya untung, bukannya laris dagangan Ucok, yang ada malah buntung. Hasil dari lembur ataupun jualan, sebagian besar Ucok habiskan untuk menemui dukun-dukun yang katanya sakti. Namun Ucok hanya tertipu saja. Dari situ Ucok mulai putus asa. Wah, kalau gini caranya gak bakal sanggup dah ngikutin si Kang Hada sama Kang Saeb. Penglaris macam apa sih yang mereka punya? Itu pertanyaan di kepala Ucok. Lalu saking penasarannya nih, satu saat Ucok dia sengaja libur dengan tujuan mau membuntuti Kang Saeb dan Kang Hada. Namun sayang, Ucok waktu itu sengaja libur tapi bangunnya kesiangan. Kang Hada dan Kang Saeb udah pergi jualan. Hari itu pun gagal, Ucok memilih masuk kerja. Walau gak jualan, tapi dia langsung ke pabrik kerja goreng kerupuk dan bikin kerupuk pula. Malam harinya, waktu itu semua karyawan nih pada nongkrong di tempat favorit mereka. Di sebuah tempat tongkrongan lah. Di situ tempat tongkrongan para karyawan pabrik kerupuk Haji Pardi dan beberapa warga sekitar yang memang sudah begitu akrab lah. Nah, waktu di tempat tongkrongan, Kang Hada nyeletuk. Cok, ke rumah Jong. Ngapain Kang? Tolong ambilin rokok. Ada rokok 4 bungkus di kamar. Lupa nggak Akang bawa, ucap Kang Hada sambil nenggak. Nah ini mereka lagi pada minum-minum kan. Kuncinya Kang? Saeb, kuncinya tuh kasih Ucok. Kang Saeb terlihat sudah agak merah nih, udah mabuk dia. Langsung nyerahin kunci ke Kang Ucok. Ucok pun lantas bergegas ke rumah kontrakan mereka berdua. Begitu memutar anak kunci, pintu dia dorong terbuka. Ucok langsung agak meremang bulu kuduknya. Agak merinding dia. Katanya di kamar. Ucok pun teringat kamar yang dulu pernah dia intip tuh. Nah, dia kira di situ rokoknya. Ucok pun berjalan ke arah kamar yang di ujung itu. Terlihat gordengnya memang tersingkap. Ucok pun masuk. Namun dia tak menemukan rokok, malah sesaji. Loh, kok malah sesaji?
rokoknya di mana? Dan kenapa nih Kang Hada sama Kang Saep seolah mengizinkan Ucok melihat apa yang ada di dalam kamar itu? Seperti ada maksud yang tersembunyi gitu. Lalu Ucok mencium bau wangi bercampur apek di hidungnya. Begitu menoleh ke dinding dekat pintu, Ucok terkejut. Ada 2 kolor warna hijau tergantung di kastop. Dan dari 2 kolor hijau itulah bau aroma wangi dan apek yang tercium oleh hidung Ucok. Ucok penasaran, mendekat. Kedua kolor hijau yang tergantung itu, kolor hijau yang seperti dari sutra halus. Begitu mendekat, Ucok, ketika tangannya akan mengambil 2 kolor hijau berbau wangi itu, tangannya langsung terjungkal. Seperti yang disibakkan gitu. Rasa panas di telapak tangan Ucok. Ucok terkejut. Itu 2 kolor apaan? Kok bisa mengandung sesuatu yang tak kasat mata? Bahkan sekujur bulu di tubuh Ucok mulai berdiri. Merinding ketakutan, lantas dia keluar dari kamar tempat ritualnya si Kang Saep dan Kang Hada. Selepas keluar dari sana, lari ke ruang tamu. Saat itulah Ucok penasaran, dia menoleh tepat di antara kusen pintu kamar ritual tadi, tempat 2 kolor hijau tergantung. Ucok melihat seekor makhluk hitam legam seperti bayangan, dengan mata yang merah, berdiri mematung, menatap tajam dan menggeram ke arah Kang Ucok. Ketika Ucok melihat itu semua, dia betul-betul ketakutan. Dia hendak berlari, namun pandangannya tertuju ke meja. 4 bungkus rokok ternyata ada di situ pula. Rokok dia ambil, Ucok lari keluar, pintu tutup dia kunci. Terburu-buru, lantas lari tunggang langgang balik ke tongkrongan. Sampai di tongkrongan, rokok dia serahkan dengan wajah yang begitu pucat. Kang Hada tersenyum melihat polahnya si Ucok. Minum-minum pun kembali dilanjutkan. Ucok ikut minum pula. Nah, lagi minum-minum, sebagian udah pada ada yang mabuk, bahkan ada yang tertidur pula tuh. Kang Hada mendekat dan duduk di samping Ucok. Sambil mengambil rokok, dia bakar, dia sulut. Kamu udah lihat, Cok? Lihat apa, Kang? Sudahlah, itulah yang jadi rahasia Akang sama si Saep. Cukup tahu itu aja, Cok, ucap Kang Hada. Pahamlah Ucok, ternyata sumber perubahan drastis dalam jualan Kang Hada dan Kang Saep berasal dari 2 kolor hijau yang tergantung di kamar ritual. Ucok ingin menggali keterangan lebih dalam dari Kang Hada. Namun Kang Hada mendahului Ucok. Dia berkata, "Cok, jangan ingin tahu lebih dalam. Cukup kau tahu saja. 2 kolor warna hijau itulah yang menjadi rahasia Akang," ucap si Kang Hada. Ucok pun hanya bisa pasrah. Terserahlah. Pikiran Ucok, mungkin memang Kang Hada dan Kang Saep tak ingin lebih jauh membagikan rahasia mereka. Segitupun mereka berdua terlihat begitu mempercayai Ucok sampai membagikan dan menunjukkan rahasia terbesarnya, walau tidak begitu detail. Waktu pun berlalu. Semenjak kejadian itu, rasa penasaran Ucok tidak terlalu menggebu-gebu. Namun makin hari nih, Ucok makin heran. Kang Hada dan Kang Saep sekali bawa kerupuk itu kan bisa 4 karung tuh. 4 karung penuh kan. Ke atas tahulah tukang kerupuk zaman dulu pakai sepeda bawa karung kiri kanan. Melebihi tinggi mereka sendiri tuh karungnya. Ini bawa 4 tiap orangnya. Kehitunglah duitnya, misalnya nih 4 karung 500.000 misal gitu kan. Tapi Ucok perhatikan, penghasilan mereka berdua bisa berkali-kali lipat dari semestinya.
aneh. Sehari mereka bawa 4 karung. Paling ya kisaran 400.000 sampai 500.000. Tapi kok duitnya bisa sampai gepokan? Gimana caranya? Pikir Ucok. Dia awalnya ingin bertanya, tapi tahu gak bakal tuh dijawab sama Kang Hada dan Kang Saep. Bahkan penghasilan mereka berdua nih, itu bisa melebihi uang setoran 1 bulan para karyawan. Dari hal itulah Ucok pengen tahu betul gimana caranya tuh 2 orang bisa punya duit gepokan. Sampai satu saat Ucok pun kembali ingin membuktikan. Dia memutuskan membuntuti mereka berdua waktu jualan. Gak seperti dulu, molor sampai bangun kesiangan. Ucok sengaja gak tidur tuh. Pulang lembur dari pabrik sampai kontrakan gak tidur dia. Nunggu waktu pagi mau mengikuti Kang Saep yang jualan. Mengetahui Kang Saep udah ambil kerupuk dari pabrik nih, Ucok selepas Kang Saep pergi, Ucok kan tahu jalur jualannya kemana. Dia ikuti. Dari jarak yang cukup jauh, dia ngayuh sepeda nih. Namun gak ada yang aneh. Kang Saep singgah di warung pertama, ngambil blek kerupuk yang sudah kosong, dia isi. Lantas si pemilik warung ngasih duit kerupuk. Terus Ucok ikuti, gak ada yang aneh. Namun ketika tengah hari, di mana Kang Saep sudah selesai mengisi dan mengambil duit setoran dari warung-warung langganannya, si Kang Saep ini gak langsung pulang. Terlihat nongkrong di sebuah warung kopi. Ucok tungguin tuh dari kejauhan, dia terus perhatikan. Ini udah kayak intel si Kang Ucok ini. Nah, selepas cukup lama menunggu, terlihat Kang Saep menaiki sepeda yang sudah kosong. Ternyata Kang Saep balik lagi ke rute jualannya. Loh, kok nggak langsung pulang? Malah balik ke rute jualannya. Dibuntuti sama Kang Ucok. Diperhatikan, ternyata Kang Saep menuju ke warung yang tadi udah dia ambil duit setorannya, udah dia isi sama kerupuk lagi. Nah, di situ Kang Ucok terheran-heran. Si pemilik warung itu menyerahkan uang. Terdengar betul di telinga Ucok. Si pemilik warung mengatakan, Kang Saep, aduh lupa Kang, ini tadi loh, duit setorannya belum tak kasih. Ini Kang, uangnya. Ucok kan heran. Loh, kan tadi udah dikasih, kok sekarang ngasih lagi? Pantes. Tapi masa iya? Penasaran tuh, makin parah rasa penasaran Kang Ucok. Dia buntuti terus. Ternyata semua warung langganan disinggahi kembali oleh Kang Saep. Dan bahkan di depan mata Ucok sendiri, semua pemilik warung kembali membayar uang kerupuk yang sebenarnya tadi pagi udah mereka bayar. Dan semua mengatakan hal sama, lupa belum ngasih duit kerupuk yang kemarin. Bahkan yang membuat Ucok geleng-geleng kepala, satu pemilik warung itu bisa 2 sampai 3 kali ngasih duit ke Kang Saep. Dari situ Ucok geleng-geleng kepala. Edan, bener-bener edan. Pantes aja duitnya sampai gepokan. Ternyata seperti itu caranya. Pemilik warung bisa 2 sampai 3 kali ngasih setoran, yang padahal sudah dibayar semua. Pahamlah Ucok dari mana uang gepokan yang mereka punya. Namun walau sudah tahu, dia masih ingin membuntuti satu lagi nih, Kang Hada. Ternyata Kang Hada pun sama. Setiap warung-warung langganannya itu bayar kerupuk bisa 2-3 kali lipat. Jadi sengaja tuh ngisi dulu kan ke warung-warung sambil ngambil duit setoran kerupuk yang kemarin. Nah, selepas selesai semua diisi warung-warung, balik lagi. Bahkan bisa 2 sampai 3 balik tuh ke warung-warung yang tadi. Nah, dari situ Ucok menyerah. Dia udah betul-betul nyerah.
Karena pasti rahasia seperti itu gak mungkin Kang Hada dan Kang Saep bagikan ke Ucok. Namun setidaknya Ucok tahu, dari situlah sumber uang gepokan yang selalu mereka berdua miliki. Nah, selepas peristiwa itu, Ucok kan betul-betul nyerah nih. Gak bakal dong tuh dua orang ngasih rahasianya. Waktu pun berlalu, Ucok memilih melupakan masalah rahasia si Kang Hada dan Kang Saep. Dia ya kerja seperti biasa. Pagi jualan, malam goreng kerupuk, tidur besok gitu terus. Monoton hari-hari si Kang Ucok. Nah, waktu berlalu tak terasa udah 5 tahun nih dari awal kerja. Tepat sekitar tahun 2005. Waktu itu, Ucok pagi-pagi pergi jualan seperti biasa. Cuma agak apes turun hujan saat itu. Maka sore hari jam 4, Ucok baru bisa pulang ke kontrakan. Itu pun bawa kerupuk BS hampir separuhnya. Ketika tiba di kontrakan, selepas menyimpan kerupuk BS ke pabrik, Ucok sampai di kontrakan, dia terkejut. Di depan kamar kontrakannya yang dia tempati dengan Kang Uun, Ucok melihat sosok yang tak asing. Sosok Kang Aceng Halim yang merupakan kakak kandung dari Teh Wati, istri Kang Ucok. Loh, kok ada Kang Aceng? Terlihat Kang Aceng lagi ngobrol sama si Kang Uun. Kan masih pada saudara tuh. Ucok langsung parkirin sepedanya. Assalamualaikum, Kang Aceng. Alhamdulillah, Cok. Akang sudah dari tadi nungguin kamu, Cok. Loh, ada apa, Kang? Akang sengaja ke sini? Iya, Cok. Akang sampai sini tadi jam 12. Sengaja. Akang langsung ke sini mau jemput kamu, Cok. Loh, ada apa, Kang Aceng? Kang Uun. Cok, kamu yang tenang ya, yang sabar. Loh. Ada apa ini? Cok, ucap si Kang Aceng dengan nada yang begitu lembut. Sekarang juga kamu ikut akang pulang, Cok, ke Cipeundeuy. Loh, ada apa, Kang? Cok, si Siti, Cok. Siti? Kenapa Siti, Kang? Si Siti, Cok. Si Siti masuk UGD, Cok. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Kang? Siti kenapa, Kang? Dia sakit, Cok. Cepat, kamu berkemas. Kita berangkat saat ini juga. Ucap si Kang Aceng, kakak iparnya Ucok. Ucok pun langsung berkemas, dibantu oleh Kang Uun. Sebelum berangkat, Kang Uun memanggil Ucok. Cok, sebentar. Kang Uun merogoh tasnya. Nih, ini uang dari akang buat bantu biaya pengobatan si Siti. Makasih, Kang. Ucok, pulang dulu, Kang. Ya sudah. Hati-hati, Cok. Tenang. Toh anakmu sudah di rumah sakit. Sudah dalam penanganan pihak medis. Ucok dan Kang Aceng Halim, kakak iparnya, langsung bergegas pulang ke Cipeundeuy. Di dalam bis di perjalanan, Ucok menanyakan sakit apa yang diderita Siti, anak bungsunya. Jadi di tahun 2005 nih, Kang Ucok ini udah punya 2 anak. Nah, yang bungsu perempuan namanya Siti, yang dikabarkan oleh Kang Aceng sakit keras masuk UGD di rumah sakit. Gak tahu, Cok. Akang sendiri kurang tahu apa penyakit yang diderita oleh si Siti. Yang jelas, selepas Akang dengar kabar dari Wati kalau anakmu masuk UGD, Akang langsung inisiatif jemput kamu ke sini, Cok. Nantilah, setibanya di rumah sakit, kamu pun akan tahu apa yang menimpa Siti anakmu itu. Singkat cerita, Ucok esok harinya nih sampai di Cipeundeuy. Gak langsung pulang, tapi langsung ke rumah sakit dengan Kang Aceng. Namun, setibanya di rumah sakit, Ucok terkejut sampai pucat pasi karena kata petugas di sana, Siti, anaknya Ucok, sudah pulang ke rumah. Namun pulang di sini jadi tanda tanya. Si petugas tak ingin bicara terlalu jauh. Namun dari pandangan seperti yang begitu prihatin menatap ke arah Ucok.
Kang Aceng Halim sudah bisa mengambil satu kesimpulan, tapi nggak berani bicara. Ucok panik, langsung minta Kang Halim agar lekas pulang ke Cipeundeuy. Dari rumah sakit, mereka naik ojek. Walau harga mahal, tapi ingin cepat sampai. Singkatnya, di perjalanan nih, dibonceng sama tukang ojek, perasaan Ucok gelisah. Pikiran dan hatinya tak menentu. Dan setibanya di Cipeundeuy, kegelisahan Ucok pun terjawab. Ketika turun dari ojek, berjalan dengan Kang Halim, terburu-buru, setengah berlari, ingin cepat sampai ke rumah. Saat sudah dekat dengan rumah tempat tinggalnya, saat itulah Ucok, kedua kakinya lemas sampai dipapah oleh Kang Aceng Halim, kakak iparnya. Karena melihat sudah ada deretan kursi plastik dan banyak warga berkerumun di depan rumah Ucok. Ucok pucat lemas. Kang Halim, tenang Cok, tenang. Yang sabar kamu Cok, yang sabar. Sambil dipapah oleh Kang Aceng Halim berjalan ke arah halaman rumah. Warga di situ melihat Ucok datang, langsung membantu Ucok pula. Saat itulah Ucok mendengar jeritan tangis dari Wati, istrinya. Begitu Ucok sampai, Wati yang tahu Ucok suaminya datang, dia lari keluar menangis dan memeluk Ucok suaminya. Kang, Siti, Siti kenapa Wati? Siti kenapa? Wati tak menjawab, hanya tangisan. Ucok dan Wati pun kembali masuk ke rumah. Saat itulah ketika masuk ke dalam rumah, Ucok langsung menjerit pingsan tak sadarkan diri. Dia melihat sosok Siti, anak bungsunya, sudah berbalut kain kafan terbaring di ruang tamu. Panik seketika semua keluarga. Menggotong Ucok masuk ke kamar, diurut, dibalur minyak angin agar Ucok lekas sadar. Seperempat jam kemudian Ucok membuka mata. Dia kembali menjerit dan menangis. Ditenangkan oleh Kang Aceng Halim, dipeluk oleh Wati, istrinya. Ucok pun dengan tubuh yang lemas mendekat ke arah jenazah Siti, anaknya. Hari itu pun jenazah Siti langsung dikebumikan. Berjalan ke pemakaman, Ucok seolah tak bertenaga sampai dipapah oleh dua orang keluarganya. Singkat cerita, Ucok selepas kematian Siti anaknya, Wati pun cerita di malam hari selepas bubar tahlilan apa yang menjadi penyebab Siti meninggal dunia. Yang ternyata Siti meninggal karena ada kelainan di jantungnya. Dan Ucok menyalahkan dirinya sendiri. Coba kalau dia dan Wati orang kaya, mungkin Siti bisa tertolong dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Karena hambatannya memang di masalah uang. Hingga Siti tak dapat perawatan yang semestinya. Yang jelas memang udah takdir. Tapi Ucok menyalahkan diri sendiri. Kalau saya kaya, banyak duit, gak mungkin Siti mati. Dan dari situlah Ucok semakin bertekad. Gimana pun caranya, dia harus bisa minta tolong bantuan Kang Hada dan Kang Saep untuk membagikan rahasia mereka. Ucok selepas 40 hari kematian Siti, dia baru balik ke Cibiru jualan lagi. Tentunya selama 40 hari itu pula, Kang Uun pun pulang menengok Ucok, adik sepupunya, dan Wati. Uun menenangkan Ucok. Kamu tenang dulu aja di sini, Cok. Nanti selepas 40 hari kematian Siti, baru kamu balik ke Cibiru. Gak apa-apa. Kang Asep pun memaklumi, ucap Kang Uun. Nah, selepas 40 hari, Ucok ini kan balik lagi tuh ke Cibiru. Kerja lagi, ngerantau lagi. Sampai di Cibiru, Ucok nggak langsung kerja. Dia istirahat dulu. Malam harinya, Ucok langsung mendatangi kontrakan Kang Saep dan Kang Hada. Yang kebetulan ketika tiba, Kang Hada dan Kang Saep lagi pada ngitung duit di ruang tamu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Duh, Kang Hada, itu si Ucok. Tenang. Si Ucok sudah tahu. Hah? Dah tahu? Kapan, Kang? Kang Hada hanya tersenyum saja. Karena dulu kan Kang Saep mabok. Gak ingat. Nah, Ucok pun masuk ke dalam. Dia sempat terkejut melihat tumpukan uang di meja yang lagi dihitung Kang Saep dan Kang Hada. Duduk, Cok. Iya, Kang. Ucok pun duduk. Bikinin kopi lah. Iya, Kang. Saep yang memang merupakan adik sepupu dari Kang Hada itu langsung bikinin kopi. Kopi disuguhkan. Kamu gak mau tanya, Cok? Ucap Kang Saep. Enggak, Kang. Saya dah tahu. Makin pucat dong si Kang Saep ini. Maksudnya, sudah Saep. Si Ucok udah tahu rahasia kita. Mungkin kamu gak tahu. Sebenarnya dulu si Ucok ini pernah buntutin kamu sama Akang. Ucap Hada. Kapan? Udahlah, itu mah udah terjadi. Karena memang Akang sendiri yang membagikan rahasia kita. Walau nggak detail sepenuhnya. Tapi Kang, tenang. Ucok itu bukan siapa-siapa. Dia sudah seperti saudara kita. Saya pun baru merasa tenang. Jadi Cok, ada apa? Malam-malam begini, kamu kesini? Oh iya, Akang ikut berduka cita atas kematian anak bungsumu. Iya Kang, sama-sama, ucap si Ucok. Lalu Ucok dengan nada yang sendu, dia pun menyatakan tujuannya ke Kang Hada dan Kang Saep. Kang Hada, Kang Saep, terus terang saja Kang, tujuan saya kemari selepas pulang dari Cipeundeuy, saya mau minta tolong dengan sangat Kang. Kang Hada, Kang Saep, tolong saya Kang, tolong saya. Saya ingin seperti Akang berdua. Loh, kenapa? Kenapa Cok? Ucap Kang Hada agak terkejut. Kang, kalau saja saya banyak uang seperti Akang berdua, anak saya sekarang mungkin masih hidup Kang. Gara-gara saya miskin, anak saya mati Kang. Tolong Kang, tolong bantu saya Kang. Kang Hada menoleh ke Kang Saep seperti meminta persetujuan. Kang Saep terdiam sampai akhirnya dia pun menganggukkan kepala. Kang Hada berbalik ke arah Ucok yang masih menundukkan kepala. Jelas sekali Ucok ini menahan tangisan. Cok, iya Kang, ucap Ucok. Yang ketika mengangkat wajah, di situ genangan air mata terlihat. Makin membuat Kang Hada dan Kang Saep iba. Bawa. Yakin Kang, bawa kemari. Si Ucok pernah lihat, ucap Kang Hada. Saya pun berdiri lantas keluar pergi dari ruang tamu. Tak lama datang kembali membawa 2 kotak kayu yang langsung diletakkan di atas meja. Baunya begitu wangi. Ucok menyusut air mata. Ini Cok, ini adalah rahasia yang sebenarnya kamu sudah tahu. Namun lebih jelasnya, dari 2 benda inilah Kang Hada sama Kang Saep bisa seperti yang kamu lihat, sambil menunjuk ke gepokan uang di atas meja. Buka. Ya Kang. 2 tutup kotak kayu pun dibuka oleh Saep dan Hada. Di situ Ucok pun melihat kembali benda yang beberapa tahun silam, kurang lebih 3 tahunan lalu tuh, menggantung di kamar tempat ritual Kang Hada. 2 kolor warna hijau. Kolor hijau yang sudah agak kecoklatan, bau wangi dan apek bercampur menjadi satu. Inilah Cok. Inilah rahasia kesuksesan kami berdua. 2 buah. Kolor pusaka inilah yang lebih jelasnya. Akang sama Kang Saep, kami berdua menggunakan pesugihan Cok. Pesugihan? Pesugihan apa Kang? Ucok kan seumur-umur gak tahu tuh, kok ada pesugihan kolor gitu.
Ucok, inilah pesugihan yang jarang orang ketahui. Ini yang disebut pesugihan kolor ijo. Lebih jelasnya, pesugihan Kancut Buto Ijo. Kancut Buto Ijo ini Akang berdua dapat dari seorang dukun sakti di Cirebon. Yang dulu di tahun 2002, waktu Akang sama si Saeb pulang ke Raja Desa selama 2 minggu lamanya. Sebenarnya waktu itu kami berdua tak pulang ke Raja Desa, tapi kami pergi ke Cirebon menemui dukun sakti namanya Aki Rawun yang menuntun kami jadi pemuja Kancut Buto Ijo dari kaki gunung Ciremai. Ucok terkejut. Dia baru tahu ada pesugihan Kancut Buto Ijo. Dan dari pesugihan Kancut Buto Ijo itulah Kang Hada dan Kang Saeb bisa meraup keuntungan, memiliki gepokan uang yang bahkan menurut cerita mereka berdua di Raja Desa di kampungnya, mereka bergelimang harta, rumah cukup besar, mewah, kebun, sawah, empang mereka punya juga dari hasil memuja Buto Ijo menggunakan kancut siluman Buto Ijo yang selalu mereka kenakan selama jualan kerupuk. Tak pernah mereka cuci sama sekali bertahun-tahun lamanya. Ucok pun mengangguk paham selepas mengetahui dari pesugihan itulah sumber utama kekayaan mereka berdua.